Saudara-saudari, para adorator yang terkasih, Allah adalah pribadi yang maha sempurna, yang menghidupi hidupnya yang sempurna, dengan dan dalam cinta yang sempurna. Karena manusia adalah gambar Allah, maka sebagai pribadi, manusia haruslah menghidupi hidupnya juga dengan dan dalam cinta kasih. Dengan cara itu, manusia menjadi manusia. Manusia yang tanpa cinta kasih, perbuatannya tidak bernilai manusiawi, bahkan dapat merusak baik dirinya sendiri maupun sesamanya. Manusia memang terdiri dari dua unsur hakiki, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Namun, martabat manusia lebih ditentukan oleh nilai-nilai rohani, karena manusia adalah roh yang merohanikan jasmaninya. Dari sisi martabat sebagai manusia, kita tidak dapat mengatakan kedua unsur itu sama pentingnya, meskipun keduanya secara hakiki diperlukan bagi manusia. Memang untuk hidup di dunia ini, manusia membutuhkan berbagai macam sarana. Tetapi hidup di dunia ini akan ditinggalkan, demikian juga sarananya. Sebab tujuan hidup manusia tidak di dunia ini. Tujuan hidup manusia adalah hidup abadi. Yesus mengingatkan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 31 sampai 33. Bagi kita yang mengimani Kristus, martabat kita diangkat, yaitu ke martabat anak Allah, dan mendapatkan kepercayaan untuk mengenal Allah dan rahasianya. Tak ada orang yang pernah melihat Allah kecuali Kristus. Namun Kristus datang ke dunia justru untuk memperkenalkan Allah Bapa kepada kita yang mengimani Dia. Hidup kita ialah mengenal Allah dan percaya bahwa Kristus adalah utusan Allah Bapa. Karena sebagai anak Allah, hidup kita adalah hidup abadi. Karena itu Kristus bersabda, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Rasul Paulus pun tidak peduli dengan penilaian orang yang menggunakan ukuran dunia, ukuran jasmaniah terhadap cara hidupnya. Yang penting adalah penilaian Allah yang menggunakan ukuran roh, ukuran ilahi, dan bukan menurut hati manusia, karena Allah adalah penciptanya. Allah jauh lebih mengerti apa yang ada dalam hati manusia daripada manusia itu sendiri. Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku,
ialah Tuhan. Maka para saudara, kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup duniawi merupakan gejala atau bahkan tanda bahwa imannya masih belum bulat, masih memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan kehidupan duniawi ini. Bila Kristus sungguh menjadi hidup kita, kita pun akan sungguh percaya bahwa Allah Bapa tidak akan melupakan kita atau membiarkan kita dalam segala kekurangan kita. Kehendak Allah hanya satu, kita hidup selamat, baik di dunia ini maupun terutama hidup abadi. Allah tidak menghendaki manusia sengsara, apalagi mati. Itu pilihan manusia sendiri, bukan dari Tuhan. Maka para saudara, orang yang terus khawatir dalam hidup, sesungguhnya tidak hidup dalam masa kini, dalam satu-satunya masa yang sesungguhnya menjadi miliknya. Tuhan mengatakan jangan khawatir, sebab khawatir menyebabkan munculnya kekosongan dan menghisap tenaga kehidupan. Pemberian Allah ialah hari ini, maka Tuhan ingin manfaatkanlah. Masa depan memang akan datang pada saatnya. Sebagaimana juga kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan roti mana yang setiap hari turun di padang gurun, membusuk jikalau disimpan. Inilah gambaran kitab suci yang perlu diperhatikan. Setiap hari turun pemberian Tuhan, tetapi ia hilang jika disimpan untuk besok. Kekhawatiran berasal dari ketiadaan dan mengarah kepada ketiadaan dan menguasai orang yang menganggap dirinya sudah mati. Maka para saudara, kita diundang untuk yakin dan percaya akan penyelenggaraan dan kasih Tuhan. Tuhan sungguh mencintai kita karena kita adalah anak-anak kekasih-Nya. Sadarkah kita bahwa sebagai gambar Allah dan terutama sebagai anak Allah, bila kita menghidupi hidup ini dengan dan dalam cinta kasih Allah, segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik, juga untuk kehidupan di dunia ini. Maka marilah para saudara, dalam keheningan di hadapan Sakramen Maha Kudus, kita sungguh yakin dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan pemberian Tuhan yang setiap hari dicurahkan atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.